Mungkin waktu saya post video ini itu kita sudah 60 hari lewat dari tahun baru 2025. Waktu awal tahun baru 2025 itu banyak sekali yang bikin resolusi atau goals yang sangat menggelegar. Gua bakal jadi orang yang berbeda di 2025. Gua bakal jadi orang yang sangat produktif di 2025. Gua bakal jadi orang yang dengan versi terbaik gua di 2025. Tapi belum cukup 10 hari berlalu, kita sudah sibuk dengan nonton serial Netflix berseri-seri sampai subuh. Sambil ngomong dalam hati tuh, besok aja deh seriusnya, hari ini nyantai aja dulu. Nah, masalahnya besok itu gak akan pernah datang. Bahkan ketika kita sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan. Mulai dari proyek turun berat badan, membereskan kuliah yang berantakan. Tapi tetap aja gak ada aksi yang nyata. Akhirnya rasa penyesalan mulai muncul. Mental rendah hati itu mulai muncul. Dan kita mulai menghukum diri kita. Bahwa ya udah memang nasib gua seperti ini. Hidup hanya sekedar seperti ini doang. Ya kalau kamu berpikir semua ini karena takdirmu, sebenarnya bukan. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Jadi ini bukan cuma sekedar rasa malas sebenarnya. Tapi ini udah kayak siklus yang mengalami pengulangan gitu ya. Mungkin Anda paham maksudnya. Coba Anda perhatikan siklusnya. Punya resolusi, terus ngotot, tapi tidak terlaksana, dan terus merasa bersalah. Dan itu berulang terus tiap tahun. Dan hal ini terjadi bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Bahkan terjadi itu sudah bertahun-tahun. Tapi ujung-ujungnya dari siklus ini adalah rasa bersalah tadi. Kayak kita mau nge-replay sebuah lagu, tapi nggak sampai habis. Dan tahu nggak? Siklus ini bukan cuma bikin kita stuck. Tapi bisa juga ngerusak percaya diri dan mental kita. Nah, jadi bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Ya kita bongkar akar masalahnya apa. Kenapa terjadi penundaan? Banyak yang bilang mungkin kebanyakan gangguan atau distraksi. Gara-gara scrolling sosial media nih, makanya hal-hal prioritas gua itu jadi keganggu. Terus kita buru-buru tuh hapus aplikasi-aplikasi yang mengganggu tadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sampai situ masalah selesai? Ya iya, mungkin, tapi hanya sementara. Prokrastinasi itu ibarat gunung es. Gangguan-gangguan sosial media tadi itu hanyalah es yang kelihatan di permukaannya saja. Tapi di bawahnya itu ada raksasa yang bernama inersia. Inersia itu konsep fisika sederhana ya, yaitu benda cenderung diam kalau tidak ada dorongan. Nah, otak kita ini ternyata sama persis. Kita akan diam dan malas ketika kita menerima tugas yang sangat gede. Jadi memang terasa berat untuk dijalanin. Misalnya kita terima tugas untuk menerjemahkan bahasa Inggris 30 halaman. Otak itu langsung panik. Karena bingung mau mulai dari mana. Akhirnya karena bingung ya mulai scrolling TikTok. Terus dapat tuh drama Cina. Kembalinya sang putra mahkota. Padahal 1000 mil ke depan itu dimulai dari langkah pertama. Semua dimulai dari langkah kecil pertama. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Ya kita bahas di chapter selanjutnya ya. Oke, sekarang kita tahu persis nih, inersia itu yang bikin kita stuck. Tapi bagaimana cara ngelawan inersia itu? Jawabannya adalah mulai dari bagian kecil. Kalau perlu yang paling kecil. Karena bagian yang tersulit dari sebuah aktivitas itu bukan kita mengerjakannya, tapi bagaimana cara kita memulai. Ibarat mau lari pagi nih, tantangan terberat bukan larinya, tapi bangun dari kasur kita yang sangat nyaman itu. Jadi triknya adalah bikin target sekecil mungkin. Kalau perlu paling kecil, sampai otak kita itu nggak bisa nolak saking kecilnya target yang kita lakukan.
Misalnya kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris 30 halaman. Bikin target per hari itu 50 kata aja dulu. Kita mau olahraga tuh, bikin target ya gerakin badan 5 menit aja dulu. Mau beresin kamar ya target aja satu sudut ruangan atau kasur atau meja belajarnya aja dulu. Ketika target kita kecil, otak itu nggak akan merasa terintimidasi. Bahkan seringnya begitu kita mulai malah keterusan. Kayaknya udah deh kita mulai aja deh. Sekalian aja dilanjutin sampai intinya. Jadi langkah kecil itu sama seperti tombol start yang bikin mesin kita jalan. Yang terpenting adalah mulai saja dulu. Jangan tunggu mood, karena mood itu sering banget PHP. Nah, di chapter selanjutnya saya akan kasih trik yang paling praktis deh. Pernah denger nggak trik coba 2 menit aja? Kedengarannya sepele, tapi ini adalah salah satu cara yang paling ampuh buat ngalahin prokrastinasi. Prinsipnya simple, kalau kita merasa malas, coba aja lakuin tugas itu selama 2 menit. Ya, cuma 2 menit doang tuh. Nulis tugas 2 menit, beres-beres dan bersihin kamar 2 menit, olahraga tuh cuma 2 menit. Jadi logikanya gini, 2 menit itu saking singkatnya otak itu nggak bisa nolak. Kan kita mikir, kan cuma 2 menit doang, apa susahnya sih? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Dan percaya, 2 menit itu seringkali kita keterusan. Nah kok bisa? Karena setelah mulai, momentum kebangun dan otak malah pengen lanjutin. Ibarat kayak dorong bola, awalnya berat, tapi setelah bola itu jalan, bola itu akan menggelinding aja terus. Nah, kalau ternyata setelah 2 menit kamu berhenti, ya nggak masalah. Karena intinya di sini adalah mulai saja dulu. Tidak ada yang langsung sempurna. Kuncinya jangan fokus di hasil akhir. Cukup berpikir bagaimana cara memulai. Pernah dorong mobil mogok nggak? Awalnya berat banget kan. Tapi setelah kita dorong tuh, bahkan mobil itu terasa enteng banget. Ini persis seperti yang dijelasin prinsip fisika. Benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak. Prokrastinasi atau penundaan itu kayak mobil mogok. Mulai pertama emang berat banget. Tapi ketika pikiran kita berpikir, yang penting dorong aja dulu. Pelan-pelan, lama-lama kekuatan dan kemauan itu akan muncul. Bahkan kadang setelah itu melebihi dari target apa yang ingin kita capai. Jangan pengen langsung nge-gym 2 jam. Tapi pikir aja dulu olahraga gerak-gerak. Selama 2 menit atau 5 menit. Nanti kalau udah panas, akhirnya lanjut deh jadi setengah jam. Bahkan sampai 2 jam. Tadinya cuma pengen bersihin tempat tidur. Karena udah gerak, jadinya pengen bersihin 1 kamar. Jadinya bahkan sampai 1 rumah. Kuncinya adalah mulai saja dari hal kecil sampai otak tidak bisa menolak itu. Dan biarkan momentum yang mengambil alih selanjutnya. Jangan ngandalin kemauan keras, karena rasa mau ini naik turun. Jangan ngandalin motivasi, karena motivasi ini sudah sama naik turun juga. Yang penting kita kasih dorongan dari awal. Jadi kalau ngerasa stuck, ingat dorongan pertama itu adalah yang paling penting. Walau cuman sedikit. Nah selanjutnya nih, kita akan sharing bagaimana prinsip ini bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan. Sekarang kita tahu bahwa dorongan kecil itu bisa ngalahin inersia dan bikin momentum. Tapi bagaimana caranya prinsip ini dipakai dalam kehidupan nyata? Saya ambil contoh-contoh aja ya biar lebih paham. Dalam olahraga mungkin ya jangan langsung berpikir untuk nge-gym 2 jam. Tapi coba mulai 5 menit saja. Misalnya stretching atau plank. Begitu mulai rasanya kita sudah mulai gerak. Malah nanti jadi semangat lanjutinnya. Dalam pekerjaan juga ketika kita ketemu proyek besar, ya jangan panik. Mulai saja dengan nulis 1 paragraf dulu, nyusun 1 ide-ide kecil dulu. Begitu kita ngetik, biasanya otak mulai panas dan ide-ide itu biasanya mengalir dengan sendirinya. Begitu juga dengan hubungan sosial. Kita ingin menghubungi teman lama karena lama kita tidak hubungin. Ya jangan berpikir, wah nanti gimana nih ngobrol panjangnya, mana nih ngopinya di mana nih. Nah cukup kasih pesan singkat aja dulu. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu sekarang? Dan lihat obrolan perkembangannya seperti apa. Kuncinya mulai dengan langkah super simple. Jangan fokus ke hasil akhir yang bikin otak kita jadi berat. Cari langkah sesimpel mungkin.
Yang penting mulai saja dulu. Prinsip ini berlaku di semua aspek kehidupan. Mau mengatur uang, mau menulis buku, mau belajar skill baru, mulai dari yang kecil, terus nanti lanjut, dan siapa sangka hal kecil itu akan berubah menjadi perubahan yang sangat besar. Mungkin teman-teman ingat kutipan legendaris dari Martin Luther King. You don't have to see a whole staircase, just take the first step. Artinya kamu tidak perlu tahu semua detail perjalanan dan bagaimana menyelesaikan semua masalah semuanya. Cukup fokus pada satu langkah pertama. Ingin memulai bahasa baru, mulai dari satu kata per hari. Pengen memulai hidup sehat, ya mulai dengan 1 gelas air putih di pagi hari. Mulai pengen punya mimpi untuk menulis buku, ya cukup tulis 1 paragraf per hari. Perubahan besar itu sama seperti kayak kita bangun tembok ya. Setiap langkah itu sama seperti kita menyusun bata. Yang nantinya bata itu akan membuat tembok yang terus makin tinggi, makin besar, dan makin kokoh. Bisa jadi hari pertama itu nggak kelihatan progresnya. Tapi percaya, jika tiap langkah kecil itu dilakukan secara konsisten, itu akan bakal merubah hidup kita pelan-pelan. Ingat, yang penting mulai langkah kecil kita hari ini. Kalau itu diulang terus, bakal itu akan jadi perubahan besar di masa depan kita. Jadi, apa langkah pertamamu di hari ini? Atau buatlah langkah pertama untuk memulai besok. Insya Allah, langkah pertama kita hari ini atau besok itu akan membuat perubahan besar di tahun depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.